بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Alam dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah taala pertemuan terakhir kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan yang sebentar lagi. Dan sebelum kita masuk, maka mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian bahwa bulan Ramadan sebentar lagi. Dan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu para setan yang durjana. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Bulan di mana di sana ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan lamanya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersungguh-sungguh, bersemangat, memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk berpacu dan mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan diri kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Karena dosa adalah yang memberatkan langkah kita dalam beribadah. Mari kita siapkan dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doa supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan doa supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita siapkan dengan ilmu agama. Ya, kita baca kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan Ramadan. Kita hadiri kajian-kajian yang membahas tema Ramadan sebagai motivasi bagi kita semuanya. Dan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu agama. Dan mari kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan semangat, tekad yang kuat. Ihris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Nabi SAW bersabda, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Sembari minta pertolongan kepada Allah SWT. Jangan kamu lemah. Jangan kamu malas. Ya, hendaknya bagi kita untuk bersemangat dan istiqamah. Bukan hanya semangat di awal saja. Kemudian mari kita siapkan bulan Ramadan ini dengan menjernihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari noda-noda ya
Jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada hasad, iri hati di antara kita. Sehingga kita pun bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Adapun kita lanjutkan pembahasan kita tentang 40 hadis seputar rumah tangga pasutri, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, Man kanat lahu imra'atani, barang siapa yang memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, lalu dia lebih cenderung, lebih condong kepada salah satunya, yakni tidak adil ya terhadap istri-istrinya, jaa yaumal qiyamati wasyikkuhu ma'il, maka balasannya besok pada hari kiamat, ia akan datang dalam keadaan salah satu sisi tubuhnya miring. Ya, karena dia tidak adil di dunia, maka kelak di akhirat pun dia miring. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, wajibnya berbuat adil di antara para istri. Wajibnya berbuat adil di antara para istri. Islam, ya, kita berbicara tentang syariat, bukan perasaan. Islam membolehkan poligami, yaitu seorang suami menikah lebih dari satu. Ayatnya jelas dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahlah dengan wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang salihah, yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba dan 4. Jadi boleh 2, boleh 3, ya, dan yang maksimal paling banyak adalah 4. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dan jika kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja, atau dengan budak. Jadi Islam membolehkan seorang suami menikah seorang laki-laki memiliki lebih dari satu, dengan syarat yang pertama, ya, tidak lebih dari 4. Jadi kalau ada yang lebih dari 4 dalam satu waktu, maka ini ya haram. Ya, dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Selain beliau maka tidak boleh. Oleh karenanya dahulu ketika ada yang masuk Islam dan dia memiliki ya 10 istri, maka Nabi SAW mengatakan pilih 4, yang lain ceraikan. Yang kedua, dia mampu untuk menafkahi, mampu untuk menafkahi, karena ini kewajiban bagi seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga mereka, pemimpin atas istrinya, karena kelebihan yang Allah SWT berikan kepada mereka dan karena merekalah yang menafkahi. Ya, maka kewajiban bagi suami menafkahi. Nah, kalau dia tidak mampu atau satu saja belum mampu, ya, belum bisa memenuhi, maka tidak boleh. Yang ketiga,
Syarat yang ketiga harus adil. Ya, makanya dalam ayat tadi surat An-Nisa ayat 3 Allah mengatakan fa in hiftum alla ta'dilu. Kalau kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidah, cukup satu saja, tidak perlu untuk berpoligami. Ya, kalau khawatir tidak mampu untuk adil. Dan yang dimaksud dengan adil di sini, ini perlu difahami baik-baik. Yang dimaksud dengan adil di sini, yakni adil dalam hal-hal yang nampak, yang seorang itu mampu untuk melakukannya, seperti masalah makan, minum, ya, pembagian malam, ya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang di luar dari kemampuan seperti cinta, maka itu ya tidak termasuk hal yang disyaratkan untuk berbuat adil, karena itu tidak mungkin sanggup. Ya, makanya dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 129 Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri. Maksudnya kalian tidak akan sanggup untuk berbuat adil, yakni dalam masalah cinta. Makanya Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang paling kamu cintai, Aisyah. Ya, Aisyah. Terang-terangan Nabi SAW mengatakan, kan orang yang paling dia cintai adalah Aisyah. Ya, nggak mungkin membagi. Baik, jadi yang dimaksud dengan adil di sini dalam masalah-masalah yang seorang itu mampu untuk melakukannya, seperti tadi masalah nafkah, masalah tempat tinggal, masalah pembagian hari dan lain sebagainya. Baik, yang keempat syarat ta'addud atau syarat poligami itu adalah tidak boleh ya menggabung ya dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan wa antajma'u bainal uhtain, menggabung dua saudari, ya, kakak sama adiknya di beristri. Ini nggak boleh digabung dalam satu pernikahan, ya. Atau misalkan menikah juga dengan bibinya, baik bibi dari pihak bapak ataukah dari pihak ibu, ya, itu nggak boleh, ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat-syarat apa? Berpoligami. Taib. Jadi Islam membolehkan seorang laki-laki itu boleh untuk lebih dari satu istri, tapi tadi harus ada syarat-syaratnya, harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yaitu harus adil. Taib. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahaya tidak berbuat adil terhadap ya istri, karena ini termasuk kezaliman. Jika seorang suami tidak adil terhadap istrinya dan dia telah berpoligami tapi dia tidak adil, maka ini adalah kezaliman, hukumnya haram. Nabi bersabda, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Termasuk bentuk kezaliman kalau seorang suami tidak adil terhadap istri-istrinya. Ya, misalkan istri yang pertama ya difasilitasi segalanya, ya, yang kedua cuma ngontrak saja, ya, yang satu masya Allah ya mendapatkan fasilitas yang luar biasa, dibelikan ini dibelikan itu, yang kedua tidak, atau sebaliknya, ya, maka ini tidak diperkenankan. Ini termasuk kezaliman, ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah qaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Orang yang tidak adil terhadap istrinya maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yaitu ya tubuhnya akan miring karena dia nggak adil. Kalau nggak adil itu kan berarti tidak sama, miring. Maka begitu juga ya, karena dia melakukan perbuatan yang tidak adil di dunia, maka sebagai balasan baginya ya besok pada hari kiamat dia pun akan datang dalam keadaan miring tubuhnya. Ya, maka ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Ini kaidah penting yang harus kita ingat. Ya, apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita baik, ya, maka Allah akan memperlakukan kita dengan baik. Ya, kalau kita berbuat jahat, maka Allah SWT pun akan membalas kita sesuai dengan perbuatan kita. Ya, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, kelak anaknya pun akan berbakti kepadanya. Siapa yang durhaka kepada ya orang tuanya, maka Allah SWT pun akan mengujinya dengan anak-anak yang durhaka kepadanya. Siapa yang sayang kepada orang lain, maka ya dia pun akan disayang oleh orang-orang. Jadi ini kaidah penting. Ya, kaidah penting yang banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ini. Berikutnya hadis yang ke-32, an Ibni Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Umar, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat cinta. Inna ahabba asma'ikum ila Allah. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Ya, dan ini wajib kita imani. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, tapi cintanya Allah tidak sama seperti cintanya makhluk. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya punya sifat mahabbah, cinta. Inna wa yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inna wa yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, inna wa yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suci. Ya, tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Banyak. Ya, maka wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan cinta Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan dengan 4 hal. Cinta Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan. Contoh misalkan pertanyaan para sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya, para sahabat mengatakan, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Maka Nabi menjawab, sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah SWT. Ini amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, berkaitan dengan tempat. Seperti dalam hadis, ya, sabda Nabi SAW terhadap Mekkah, inni ya wallahi la anti ahabbul biqa'i ila wa. Wahai Mekkah,
engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Atau ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Nah ini berkaitan dengan apa? Tempat. Yang ketiga, cinta Allah SWT berkaitan dengan zaman, waktu. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr. Tidak ada hari, tidak ada waktu yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan zaman. Yang keempat, berkaitan dengan orang. Ya, berkaitan dengan orang. Baik secara individu atau sifat. Secara individu, misalkan seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, ya, kata Nabi, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu waha wa rasulahu wa yuhibbuhu wa huwa rasul. Saya akan serahkan bendera ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Maksudnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah ini individu, ya, individu orang. Atau sifatnya seperti tadi yang kita sebutkan dalam banyak ayat, Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, Allah mencintai orang-orang. Jadi siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut berarti dicintai oleh Allah SWT. Ya, dan itu anjuran bagi kita agar kita sabar, agar kita taubat, agar kita menjaga kebersihan, kesucian, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman, hambanya Allah dan hambanya Ar-Rahman, Zat yang maha penyayang. Hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran bagi orang tua untuk memilihkan nama-nama yang baik untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita punya anak, namailah dengan nama-nama yang baik, dengan nama-nama yang indah. Kenapa? Karena nama itu mengandung doa. Nama itu memiliki pengaruh bagi yang punya nama. Makanya sering kita dapati orang itu sesuai dengan namanya. Wa qallama absarat aynaka dza laqabin illa wa in fakkarta, ya, wa ma'nahu fi laqabihi. Kata seorang penyair, jarang kamu mendapati seorang yang memiliki nama kecuali kalau kamu perhatikan dia itu sesuai dengan namanya. Ya, orang misalkan dia namanya misalkan Sahal itu mudah, ya, akhirnya dia sering diberi kemudahan oleh Allah SWT. Namanya Rizki, akhirnya apa? Sering dapat rizki. Itu doa, yaitu doa. Dan kita harus optimis, ya, karena Nabi SAW mencintai orang-orang yang optimis, ya. Karena Nabi SAW yu'jibuhut tafa'ul, Nabi itu mencintai optimisme. Maka dianjurkan bagi kita untuk memilihkan nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Nah, urutan nama yang baik itu, satu, nama-nama yang dihambakan kepada Allah SWT. Abdullah, Abdurrahman, ini karena nama Allah yang paling baik itu adalah lafaz jalalah Allah dan Ar-Rahman. Kemudian nama-nama Allah yang lain, Abdul Malik, Abdul Razak, Abdul Ghaffar, ya, dan lain sebagainya dari nama-nama Allah SWT banyak sekali. Yang kedua, nama para nabi.
nama para nabi. Kita kasih anak kita, cucu kita misalkan dengan nama para nabi, itu bagus. Muhammad, Ibrahim, Ismail, ya, Yakub, Yusuf, misalkan, bagus. Karena para nabi itu orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang pilihan. Yang ketiga, nama-nama para sahabat. Nama-nama para sahabat dan nama-nama para ulama. Nah, ini. Dulu ada seorang ulama punya anak, ya. Anaknya 10, dikasih nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dikasih Tolha, Zubair, Masya Allah. Ada juga seorang ulama, anaknya perempuan semuanya, dikasih nama istri-istri Nabi. Khadijah, Aisyah, ya, Sofiyah, Maimunah, Hafsah, ya, dan seterusnya. Taib. Demikian juga nama para ulama. Misalkan Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, ya, Abu Hanifah misalkan, enggak apa-apa. Itu nama-nama para ulama. Karena al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris, ya, para nabi. Oleh karenanya, kalau kita dianjurkan untuk memilihkan nama-nama yang baik, berarti sebaliknya, hindari nama-nama yang buruk. Ya, nama-nama yang buruk. Nama-nama yang buruk itu, satu, kalau dihambakan kepada selain Allah SWT. Misal, kalau orang Syiah biasanya Abdul Husain, hambanya Husain, nggak boleh. Ya, dilarang. Abdul Ali, hambanya Ali, nggak boleh. Abdul Rasul, hambanya Rasul, nggak boleh. Abdul Nabi, hambanya Nabi, nggak boleh. Ya. Yang kedua, nama-nama yang merupakan ciri khas orang kafir. Ciri khas orang kafir. Namanya anaknya Fir'aun misalnya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, nggak boleh. Karena itu adalah ciri khas orang-orang kafir. Ya, makanya termasuk kesalahan sebagian orang itu ngasih nama anaknya karena dia ngefans sama orang-orang kafir. Ya, ngefans sama Ronaldo, akhirnya anaknya dikasih nama Ronaldo. Ngefans sama Messi, dikasih anaknya dikasih nama Messi misalkan. Ya, hati-hati. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Ya, nanti kita semuanya akan dikumpulkan dengan idola kita. Kalau yang kita idolakan orang-orang kafir, nanti kumpulnya sama orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Jadi hindari nama-nama, ya, yang buruk. Taib. Bagaimana dengan nama-nama yang itu bukan nama-nama Nabi, bukan nama-nama para sahabat, tapi juga tidak ada larangannya, tidak mengandung makna yang terlarang juga. Kayak nama orang-orang Indonesia misalkan Agus, Budi, Asep, ya, Joko misalkan. Boleh apa tidak? Boleh, karena tidak mengandung sesuatu yang terlarang. Ya, tidak mengandung sesuatu yang terlarang. Maka selama itu tidak mengandung sesuatu yang terlarang, tidak mengapa. Tapi ini hanya anjuran, ya, urutan untuk nama-nama yang baik. Berikutnya, hadis yang ke-33. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Sa'ad ibnu Malik nama aslinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita.
dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya perhatian. Ya, panggilan itu menunjukkan perhatian. Ya, supaya kita betul-betul memperhatikan, terutama untuk para wanita yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai para wanita, dengarkan, perhatikan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, karena Nabi ya memanggil kalian, menyeru kepada kalian. Bayangkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini dan kita mendengarnya secara langsung. Ya. Ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Nabi menganjurkan kepada para wanita untuk bersedekah. Fa inni uritu kunna aksara ahlin nar, karena aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Jadi salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi neraka dan penghuninya. Demikian juga Allah memperlihatkan kepada Nabi tentang surga. Ya, dalam sebagian kesempatan. Fakulna wa bima ya Rasulullah. Lalu mereka para wanita bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ya, bukan membantah Nabi, tetapi ya bertanya dalam rangka agar mereka bisa menjauhi faktor-faktor penyebab-penyebab yang menjerumuskan seorang wanita ke neraka. Bukan ngeyel, emang kenapa gitu, bukan. Ya, tapi maksudnya di sini adalah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa mengetahui apa faktor penyebabnya supaya mereka bisa menjauhi faktor-faktor penyebab tersebut. Lalu Nabi mengatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Sebab kalian wahai para wanita banyak melaknat, banyak mencela, banyak menghina, ya, dan takfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Ini dua dosa yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, banyak melaknat, banyak mencela, ya, banyak istilah kalau sekarang misalkan membuli, ya, meremehkan yang lainnya, terutama sesama wanita biasanya, ya, menganggap menghina yang lain karena mungkin cacat, hitam, pesek, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh, karena kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Adapun fisik, adapun postur tubuh, ya, maka itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam tafsir surat Al-Hujurat, siapa yang mencelah orang lain karena fisiknya, pada dasarnya berarti dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencela orang lain karena fisik, berarti kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbahaya sekali. Hati-hati. Dosa yang kedua adalah watakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Suami sudah berupaya semaksimal mungkin, jatuh bangun untuk berbuat baik, menafkahi, bekerja, ya, tapi karena satu kesalahan saja bisa ludes semua kebaikan-kebaikan suami. Kamu nggak sayang sama saya, kamu nggak perhatian sama saya, seakan-akan semua kebaikannya tidak ada artinya. Nah, ini dosa yang paling sering dilakukan oleh wanita yang menyebabkan kebanyakan para wanita masuk neraka. Disebutkan oleh Nabi tujuannya apa? Supaya para wanita menghindarinya, menghindari dari dua dosa ini. Araftu syarra la lisyarri lakin litawakkih
wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Seorang penyair mengatakan, aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi aku mengenal kejelekan agar aku menghindarinya. Siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus di dalamnya tanpa sadar. Baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, perhatian Nabi SAW kepada para wanita. Ya, dengan memberikan wasiat, wejangan, nasihat, peringatan, itu sebagai bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada para wanita. Tidak ada yang lebih sayang ya kepada kita daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, taib. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah peringatan kepada para wanita dari faktor-faktor yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam api neraka. Hendaknya bagi para wanita waspada, menjauhi segala hal, segala perbuatan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam api neraka, karena mereka ya penduduk neraka terbanyak. Ya, penduduk neraka terbanyak. Maka harus mewaspadai dari neraka, karena kita semuanya nggak akan kuat dengan neraka. Ya, seringan-ringannya api neraka disebutkan oleh Nabi SAW, andaikan seorang diberi sandal di kakinya, maka langsung mendidih otaknya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, sepanas-panasnya api dunia itu hanyalah 1 dari 70 bagian dari panasnya api neraka. Ya, maka kita harus waspada dari segala hal yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, melindungi diri kita. Baik. Di antara yang diingatkan oleh Nabi, penyebab yang memasukkan wanita ke dalam neraka dalam hadis ini 2. 1, yaitu banyak mencela. Suka mencela, mencibir, menghina orang lain. Ya, terutama biasanya sesama wanita, terutama lagi biasanya berkaitan tentang fisik. Ya. Nah, karena biasanya yang paling banyak disombongkan wanita adalah soal fisik, kecantikan. Ya. Nah, oleh karenanya jangan sampai menghina orang lain. Ya. Apalagi karena fisiknya. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami. Mengingkari kebaikan suami. Tidak mensyukuri kebaikan suami. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk bersyukur ya, dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. La yashkuru man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah SWT orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Taib. Dalam riwayat yang lain ada tambahan yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka, tuksirnas syaka. Kalian banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Ya, mengeluh tentang suaminya, mengeluh tentang anaknya, mengeluh tentang kehidupannya, ya, mengeluh tentang uang belanjanya, ngeluh terus. Nah, ini termasuk penyebab banyak wanita masuk neraka. Yang keempat juga dalam riwayat yang lain, sering menunda-nunda kebaikan. Sering menunda-nunda kebaikan. Sholat nanti aja, bayar utang puasa nanti aja. Ya, akhirnya sampai Ramadan berikutnya belum kebayar. Oh ya, ini sekedar mengingatkan. Ya, mumpung masih ada waktu, yang masih punya utang, ya jangan lupa bayar utang. Ya, jangan sampai kita masuk pada bulan Ramadan sedangkan kita masih punya hutang Ramadan sebelumnya. Ya, ini 4 dosa yang paling banyak memasukkan wanita ke neraka yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hindari. Taib. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Anjuran untuk sedekah, terutama bagi para wanita.
dan bahwasanya sedekah itu bisa melindungi kita dari neraka. Ketika Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ya kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita, Nabi menganjurkan apa? Tasaddaqna, sedekah. Sedekahlah kalian. Kenapa? Karena sedekah itu bisa melindungi kita, ya, menghindarkan kita dari api neraka. Ya, salah satu keutamaan sedekah, dia bisa melindungi kita dari neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah kalian dari neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Yakni walaupun cuma sedikit. Kurma satu butir itu aja sudah dikit, ini separuhnya, dikit sekali. Ya, tapi jangan meremehkan ya amal kebajikan. Bisa jadi amal kebajikan sekecil apapun yang kita lakukan, justru itulah yang bisa memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Ya, maka ini anjuran bagi kita untuk sedekah. Ya, lebih-lebih ayyuhal ikhwah, bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya, salah satu petunjuk Nabi Muhammad SAW, teladan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah meningkatkan sedekah. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ya, maka siapkan sedekah terbaik kita, infak terbaik kita, harta terbaik kita, ya, untuk kita sedekahkan nanti di bulan Ramadan. Semoga Allah memudahkannya untuk kita semuanya. Berikutnya, hadis yang ke-34. An Muharib ibn Dithar radhiyallahu anhu qala, dari Muharib bin Dithar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallahu syai'an abghadha ilaihi minat talaq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dibencinya selain dari talak. Talak ya, ini perceraian. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram, ya, kecuali kalau ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalilnya. Ya, jangan berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru ala Allahil kadhib. Janganlah lisan-lisan kalian mengatakan secara dusta, ini halal, ini haram, untuk membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Jangan gegabah mengatakan ini halal dan haram kecuali kalau kita punya ilmunya. Kecuali kalau kita punya dalilnya, ya, punya argumennya. Karena masalah halal dan haram ini berat, ya, bukan sesuatu yang ringan. Taib ma ahallallahu syai'an, tidaklah Allah menghalalkan syai'an, sesuatu pun. Ini nakirah jatuh setelah nafi, menunjukkan umum. Ya, menunjukkan umum. Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu apapun. Abghadha ilaihi, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, minat talaq. Minat talaq, ya, dari perceraian. Abghadha ilaihi. Ini menunjukkan juga faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Benci. Yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah
bolehnya tolak. Jadi tolak itu boleh. Karena di sini dalam hadis Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci daripada talak. Berarti dia dihalalkan. Ya, dihalalkan oleh Allah SWT. Dan para ulama sepakat bahwasanya talak itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang diharamkan secara mutlak, apalagi dosa besar, tidak. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya talak itu diperbolehkan, bahwa Nabi SAW dulu pernah mentalak sebagian istri. Siapa istri Nabi yang pernah ditalak? Ada yang tahu? Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah diceraikan oleh Nabi SAW. Tapi setelah itu, ya, Jibril menyuruh Nabi SAW untuk rujuk kembali. Ya, untuk rujuk kembali. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Tolak itu sesuatu yang diperbolehkan. Andaikan itu adalah haram, ya, tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tolak, ya, tolak itu yaitu cerai atau ya berpisah, ya, dari ikatan pernikahan, itu kata para ulama ada dua macam. Ada talak yang sunni, yang sesuai sunnah, dan ada talak yang bid'ah. Ya. Talak yang sunnah, kalau talaknya dilakukan sesuai dengan sunnah dari sisi waktunya dan dari sisi, ya, bilangannya. Dari sisi waktunya, kapan? Ya, tidak dijatuhkan talak tersebut, ya, dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan, ya, ya, tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan, ya, suci setelah berhubungan badan. Baik. Yang kedua adalah talak, yang kedua dari sisi bilangannya. Dari sisi bilangannya. Itu juga kalau sesuai sunnah itu bagaimana? Satu dulu. Nggak boleh langsung apa? Dua sekaligus atau tiga sekaligus. Nah itu, ya, talak yang sunnah. Adapun talak yang bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Baik dari sisi waktunya ataupun bilangannya. Dari sisi bilangan, misalkan kalau dia menjatuhkan talaknya langsung 2 atau 3, berarti nggak sesuai sunnah. Ini talak yang bid'ah. Atau dari sisi waktunya, misalkan menceraikan istri dalam keadaan haid, nah itu talak yang bid'ah. Terlepas dari perselisihan para ulama, apakah talak tersebut jatuh atau tidak. Ya, tapi itu talak yang bid'ah, yang terlarang. Atau, ya, menjatuhkan talak ketika suci setelah berhubungan badan. Kenapa? Karena bisa jadi anak. Ya, jadi anak. Bisa jadi kalau dia tahu bahwa setelah berhubungan badan tersebut jadi anak, bisa jadi menyesal. Ya, menyesal. Baik. Jadi intinya talak itu adalah diperbolehkan asalkan dilakukan sesuai dengan sunnah. Ya, dari sisi waktunya dan dari sisi bilangannya. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa pada dasarnya seorang harus berusaha mempertahankan pernikahan. Seorang harus berusaha untuk mempertahankan pernikahan, karena di dalam pernikahan banyak sekali manfaat, maslahat. Sedangkan dalam perceraian hilangnya manfaat dan maslahat pernikahan tersebut. Misal,
Di antara manfaat pernikahan adalah terjaganya seseorang dari dosa. Ya, terjaga kesuciannya. Sedangkan kalau bercerai dia nggak punya istri lagi, nggak ada tempat yang halal. Hilang manfaat pernikahan tersebut, hilang. Oleh karenanya semaksimal mungkin seorang yang sudah dikaruniai pernikahan hendaknya dia berusaha mempertahankannya dan harus sabar. Baik suami maupun istri harus sabar. Karena pernikahan bahkan kehidupan ini ya tidak selalu semulus yang kita harapkan. Maka kita harus melatih diri kita untuk sabar. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu ya baik buat kalian. Maka harus sabar. Dalam menikah harus sabar. Nah, oleh karenanya intinya dari hadis ini adalah bahwa perceraian itu boleh, cuma sebisa mungkin untuk kita hindari. Sebisa mungkin, jangan dikit-dikit cerai, itu juga enggak ya tidak bagus. Kenapa? Karena hukum asalnya kita harus menjaga dan mempertahankan pernikahan kita. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya bahkan kita merasa terdolimi, mendolimi, ya maka Islam pun tidak melarang adanya perceraian. Jadi dalam perceraian ini ada dua golongan yang bertolak belakang. Ada yang meremehkan perceraian, dikit-dikit cerai, ya dikit-dikit cerai, ini juga keliru. Ada yang melarang perceraian secara mutlak, padahal sudah nggak ada cinta, udah berantem terus, ya tersakiti dan menyakiti terus, zalim dan mendolimi terus, ya terdolimi terus, maka melarangnya juga secara mutlak itu juga suatu kezaliman. Karena tujuan inti dari pernikahan itu kita menggapai sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tapi kalau seorang menikah ya justru malah mendolimi dan terdolimi, tidak merasakan sakinah, mawaddah, wa rahmah sama sekali, ya Islam pun tidak melarang untuk bercerai. Bisa jadi di dalam perceraian itu lebih baik. Mungkin Allah SWT nanti akan mengganti dengan yang lebih baik. Makanya perhatikan di dalam surat At-Tolak Allah Subhanahu wa taala sering ya berbicara tentang ketakwaan dan keutamaannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan kasih jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Ya, wa may yattaqillah, ya, apalagi yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan lipat gandakan pahalanya. Ya, artinya apa? Ya, seorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perceraian. Jangan sampai nikah baik-baik tapi berpisah nggak baik-baik. Ini banyak orang seperti itu. Ya, pas nikah baik-baik, ramai semuanya diundang. Ya, bahagia, ceria. Tapi pas cerai berantem, saling bongkar aib, bermusuhan, penuh dengan dendam. Ya, mengungkit-ngungkit kesalahan. Nah, ini nggak boleh. Ya, kalau kita menikah dengan baik, maka berpisah pun hendaknya dengan baik. Baik. Berikutnya hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salasun jidduhunna jidd. Ada 3 perkara yang seriusnya dianggap serius. Wa hazluhunna jiddun, dan bercandanya dianggap serius juga.
An-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Nikah, pernikahan, tolak, perceraian, war-raj'ah, rujuk. Rujuk itu maksudnya apa? Kembali. Ya, kembali. Yani orang setelah menikah, kemudian misalkan dia menceraikan, itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Kalau talaknya masih talak yang roj'i. Karena talak itu ada dua, ada talak roj'i, talak yang masih memungkinkan seorang itu balikan lagi, kembali lagi. Itu kalau talaknya masih satu atau dua. Yang kedua, kalau ada talak namanya talak bain. Talak bain. Talak bain itu sudah terpisah, sudah nggak mungkin kembali lagi kecuali dengan syarat yang ketat. Seperti kalau seorang sudah menceraikan berapa? 3. Kalau sudah 3 kali menceraikannya, maka tidak bisa kembali kepada istrinya lagi kecuali apabila sang istri tersebut menikah lagi dengan orang lain dengan pernikahan yang sah, bukan cuma akting dan drama, bukan nikah tahlil, ya, dan melakukan jima dengan suami yang keduanya tersebut lalu diceraikan. Nah, itu baru boleh. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Itu namanya raj'ah, rujuk. Dan rujuk bisa dengan 2 hal. Rujuk itu yang pertama bisa kembali dengan omongan, lafaz. Ya, ayo kita kembali lagi, membuka lembaran baru lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, misalkan. Padahal dia sudah menjatuhkan talak 1. Tapi ingin memulai lembaran baru lagi. Ya. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan, yaitu dengan hubungan intim. Jadi walaupun nggak pakai lafaz, tapi kalau seorang setelah talak, ya, kemudian dia melakukan hubungan lagi, maka itu tandanya sudah rujuk, sudah kembali. Taib. Hadis ini ayol ehwah menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu bahwa masalah nikah, masalah talak, masalah rujuk ini adalah masalah yang serius, tidak boleh bagi kita untuk main-main. Ya, ini masalah yang serius, sakral. Makanya Allah SWT menyebut tentang pernikahan itu mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, nggak main-main. Maka tidak boleh seorang bercanda dalam masalah-masalah yang serius ini. Ini masalah yang serius. Kadang ada sebagian orang bikin bercanda, ya, guyonan, masalah-masalah yang itu tidak layak untuk dijadikan sebagai bercandaan. Ya, makanya para ulama menyebutkan bercanda itu hukum asalnya boleh, tapi ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bercanda. 1, nggak boleh bercanda dalam masalah Allah, Rasul, Quran, masalah-masalah gaib. Yang kedua, nggak boleh bohong. Ya, ini banyak, ini para pelawak, stand up comedy, misalkan, ya, bercanda tapi mengandung unsur apa? Dusta. Maka ini nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh membuat orang lain panik, takut, ngeprank. Ya, nggak boleh. Taib. Kemudian yang keempat, tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. yakni di mana-mana dia bercanda terus, padahal dalam waktu yang serius, dalam keadaan yang serius pun dia bercanda, maka itu tidak boleh. Termasuk ayyul ikhwa, ya, seperti dalam hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh bercanda dalam hal-hal yang kita harus serius di dalamnya. Ya, seperti masalah nikah, masalah talak, ini masalah serius. Ya, nggak boleh kemudian dibuat bahan bercandaan, bahan guyonan. Ada sebagian orang misalkan ngeprank istrinya.
Ngeprank apa? Bahwa dia telah menceraikannya. Setelah nangis istrinya dibilang prank, misalnya. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini masalah-masalah yang serius, tidak boleh untuk dibuat bercandaan. Taib. Berikutnya hadis yang ke-36, an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Maka hadis ini ancaman bagi wanita yang gegabah minta cerai tanpa alasan yang syar'i, alasan yang diterima oleh syariat. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, minta cerai, nggak boleh. Atau hanya masalah-masalah yang sepele, hanya salah paham, hanya baper saja, ya, hanya tengkar kemudian langsung minta cerai, nggak boleh. Jangan gegabah. Ya, kenapa? Karena walaupun perceraian itu diperbolehkan, tapi tadi sudah kita sampaikan, hukum asalnya kita harus berusaha terlebih dahulu untuk mempertahankan pernikahan. Ya, jangan hanya karena masalah-masalah sepele atau masalah-masalah yang ringan kemudian seorang menghilangkan manfaat-manfaat pernikahan tersebut, hikmah-hikmah dari pernikahan tersebut. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-muhtali'atu hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta cerai sejatinya mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita itu, sehebat-hebatnya wanita, seindependennya wanita, dia tetap butuh pada laki-laki. Sekuat-kuatnya wanita, dia pasti tetap butuh kepada sosok seorang laki-laki. Ya, dia butuh. Bahkan ketika terjadi perceraian, sejujurnya yang paling rugi itu adalah wanita. Yang paling rugi adalah wanita. Makanya ya Nabi mengatakan hunnal munafiqat. Orang-orang yang wanita-wanita yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i, ya, itu adalah munafik. Karena apa? Karena sejujurnya mereka sangat butuh kepada suami sebenarnya. Ya, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Jangan sampai hanya karena perasaan, karena emosi sesaat, kemudian minta cerai, setelah itu nyesal. Betapa banyak penyesalan-penyesalan ya terjadi setelah terjadi apa? Perceraian. Hanya karena egois, hanya karena emosi, hanya karena perasaan, ya. Maka kita tidak boleh gegabah, harus dipikir matang-matang. Ya, dengan memohon pertolongan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipikir matang-matang maslahat dan mafsadatnya. Kemudian musyawarah dengan orang-orang yang tercinta, dengan orang tua, ya, dengan ustadz misalkan, mungkin ngasih pandangan-pandangan orang-orang yang terpercaya. Jadi jangan gegabah. Bukan berarti kemudian tidak boleh minta cerai secara mutlak, enggak. Di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang syar'i. Itu artinya kalau seorang wanita mengajukan perceraian atau khulu, ya, dengan alasan yang syar'i, maka itu berarti boleh. Itu namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman terbaliknya. Pemahaman terbaliknya berarti kalau memang ada alasan yang syar'i, berarti apa? Diperbolehkan. Seorang wanita mengajukan, dan itu caranya kalau memang ada alasan yang syar'i, ajukan ke qadhi, hakim. Kalau sekarang misalkan pengadilan agama. Ya. Misalkan ini alasan yang syar'i, ya, contoh alasan yang syar'i. Misalkan ya, suaminya udah nggak pernah sholat lagi, ya, udah bisa malah membahayakan dia,
Mungkin mohon maaf misalkan narkoba misalkan, ya, mabuk, sering KDRT, dia kalau mempertahankan nggak bisa. Maka ini alasan syar'i, alasan yang syar'i. Boleh bagi seorang istri kemudian apa? Mengajukan khulu namanya, ya, mengajukan perceraian. Ya, caranya kalau sekarang ini kita diajukan ke pengadilan agama. Nanti akan diputuskan oleh pengadilan agama, diproses. Nah, karena wanita tidak bisa menceraikan suaminya. Karena perceraian itu di tangan suami. Di tangan suami. Kalau suami menceraikan, beres. Tapi kalau dia tidak bisa tidak menceraikan, maka caranya seorang wanita perginya kepada hakim. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin itulah yang menyelesaikan perbedaan. Tapi berikutnya hadis yang ke-37, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Ayyub, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal berarti haram, ya. Tidak halal bagi seorang muslim, termasuk juga muslimah, karena apabila disebut laki-laki maka perempuan juga masuk di dalamnya. An-nisa'u syaqaiqur rijal, karena wanita itu saudaranya laki-laki. Tidak halal bagi seorang laki-laki an yahjura akhahu, untuk menhajar, mendiamkan. Maksudnya apa? Nggak mau bicara, nggak mau nggak nyapa saudaranya. Fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Hadis ini menunjukkan kepada kita larangan membaikot saudara kita lebih dari 3 hari. Membaikot itu maksudnya nggak nyapa, nggak ngomong, ya, nggak ketemu, ya. Nah, ini nggak boleh. Padahal tadinya akrab banget, bestie banget gitu ya, tapi ya setelah itu dia tidak saling menyapa, tidak saling bicara, itu namanya hajar, dan itu hukumnya haram. Itu saja diharamkan secara umum. Yani kalau kita sama teman saja nggak boleh, apalagi sama istri, apalagi sama pasangan. Maka tidak boleh suami misalkan membaikot istrinya, ya, lebih dari 3 hari, atau istri membaikot suami lebih dari 3 hari. Ya, hendaknya bagi seorang suami, hendaknya bagi seorang istri untuk menjaga hubungan yang baik, ya, dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga. Jangan sampai bermusuhan, jangan sampai tidak saling menyapa, jangan sampai, ya, diem-dieman berhari-hari, ya, apalagi lebih dari 3 hari. Baik. Kalaupun memang diperlukan, ya, seorang suami melakukannya, maka itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, terkadang diperbolehkan. Seperti hukum asalnya nggak boleh seorang suami ikut tuh mukul istrinya, nggak boleh. Tapi terkadang diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat. Begitu juga hajar, ya, diperbolehkan terkadang dengan syarat-syarat. Satu, kalau tujuannya adalah untuk mendidik. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, 1 hari, 2 hari masih boleh. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh di luar rumah. Ya, tidak boleh di luar rumah. Taib. Intinya hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran bagi seorang suami istri untuk apa? Menjaga hubungan yang baik, tidak saling bermusuhan, ya, tidak saling membaikot antara satu dengan yang lain. Nah, berikutnya hadis yang ke-38. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, dan kemungkaran itu adalah sesuatu yang dianggap mungkar oleh syariat, yang diingkari oleh syariat. Jadi patokannya apa? Syariat, bukan diingkari oleh hawa nafsu, bukan diingkari oleh adat istiadat, tapi diingkari oleh syariat. Falyughayyirhu biyadih, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Ya, siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih, tapi kalau dia tidak mampu, yakni nggak punya kekuatan untuk merubah dengan tangan, ya, maka cukup dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih, kalau nggak mampu dengan lisan juga, maka ingkarilah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan mengingkari hati itu termasuk selemah-lemahnya iman. Ya, kenapa? Karena kalau cuma mengingkari dalam hati, itu orang yang melakukan kemungkaran nggak ada yang mengingatkan akhirnya. Dia nggak tahu, karena cuma di dalam hati. Tapi kalau misalkan dengan tangan atau dengan lisan, orang tersebut bisa tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Taib. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah, ya, yaitu anjuran mengingkari kemungkaran. Anjuran mengingkari kemungkaran dan saling menasehati antara suami dan istri. Ya, bila kita mendapati kemungkaran pada pasangan kita, maka hendaknya bagi kita untuk mengingkarinya. Suami ketika mendapati istrinya melakukan pelanggaran, ingatkan. Begitu juga seorang istri ketika mendapati suaminya melakukan kemungkaran, ingatkan. Ilmu agama, karena mengingkari kemungkaran itu butuh ilmu. Yang kedua, kita butuh kelapangan dada. Jangan sampai ketika diingatkan oleh pasangan kita baper, marah. Kan kadang sebagian mungkin, ya, suami diingatkan oleh istrinya, dia malah marah, atau istri diingatkan oleh suaminya malah ngambek. Ya, maka kita harus sama-sama belajar. Yang kedua, punya hati yang lapang untuk menerima nasihat, untuk menerima, ya, masukan dari pasangan kita. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau pernah pada saat Sulhul Hudaybiyah, ya, Sulhul Hudaybiyah, marah-marah karena para sahabat tidak mengindahkan, ya, perintah Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah memberikan masukan kepada Nabi agar langsung menggundul rambutnya dan menyembelih, ya, agar tahallul, sebagai contoh bagi para sahabat. Akhirnya diterima sama Nabi SAW. Diterima, masukan tersebut diterima oleh Nabi. Nabi nggak mengatakan, perempuan tahu apa sih? Enggak. Ini, ya, jadi pelajaran penting bagi kita. Suami hendaknya berlapang dada juga untuk menerima nasihat dari istri. Istri juga demikian, ya, harus lapang dada menerima nasihat dari, ya, suami. Berikutnya hadis yang ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin, tidak boleh seorang wanita safar, bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun, dan tidak boleh seorang pria masuk ke rumahnya kecuali ada mahram bersamanya. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki berkata, ini apa istilahnya dulu? Mubham. Ya, kalau ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Ya Rasulullah, inni uridu an ahruja fi jaisi kada wa kada wa imraati turidul hajj. Wahai Rasulullah, aku ingin ikut dalam pasukan ini dan itu, tapi istriku ingin haji.
Faqala, maka Nabi mengatakan, uhruj ma'aha, pergilah kamu bersamanya, menemani ya istrimu menunaikan haji. Hadis ini menunjukkan kepada kita larangan bagi wanita safar tanpa mahram, walaupun untuk haji, walaupun untuk umrah, ya harus disertai dengan mahram. Dan itu demi kemaslahatan wanita itu sendiri, menjaganya, ya melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah indahnya Islam, menghormati dan melindungi wanita. Maka tidak boleh bagi seorang wanita ya safar tanpa mahram. Yang kedua, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah tidak boleh seorang laki-laki masuk ke rumah ya yang di rumah di situ hanya perempuan saja tanpa ada mahramnya. Kita masuk ke rumah seorang perempuan tapi suaminya nggak ada misalkan, lagi nggak ada suaminya. Nah, ini nggak boleh, bahaya, fitnah. Nabi bersabda, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuha syaitan. Ya, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah setan. Ya, maka ini perlu kita perhatikan. Demikian juga perlu diperhatikan oleh para akhwat, jangan memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah kita ketika di rumah nggak ada ya mahram kita, nggak boleh ya, karena itu sarana yang mengantarkan kita menuju fitnah. Harus dengan mahram, safar harus dengan mahram. Demikian juga ketika ada lelaki yang lain harus ada mahram yang menyertai kita untuk menghindarkan kita dari fitnah. Ya, mahram itu apa? Mahram atau muhrim? Mahram ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Orang yang ihram. Mahram itu artinya orang yang haram menikah dengan kita. Misalkan bagi seorang wanita haram dia menikah dengan bapaknya, berarti bapaknya adalah mahram nih. Haram bagi seorang wanita menikah dengan anaknya, maka berarti anaknya itu adalah mahram bagi dia. Ya, mahram bagi dia. Haram bagi seorang wanita nikah dengan pamannya. Ya, pamannya. Berarti paman itu adalah mahram. Ya, begitu seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan mahram yaitu orang yang kita haram menikah dengan dia. Ya. Dan itu disyaratkan satu, harus berakal. Adapun mohon maaf kalau misalkan dia gila atau tidak normal, maka tidak boleh dijadikan sebagai mahram. Yang kedua harus baligh. Menurut pendapat yang lebih kuat, sebagian ulama mengatakan cukup mumayyiz, tapi pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati yaitu harus baligh. Harus baligh. Baligh itu apa tandanya? Dia pernah mimpi basah atau tumbuh rambut di area kubul dan duburnya, atau kalau usia 15 tahun. Itu baru dikatakan baligh dan bisa menjadi mahram. Adapun kalau misalkan masih kecil belum tahu apa-apa, ya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai mahram. Berikutnya hadis yang ke-40. An Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasi layalin illa ala zaujin arba'ata asyurin wa asra. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini ya selalu digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah itu menumbuhkan semangat, harapan, ya, untuk melakukan amal-amal soleh, perintah-perintah Allah. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir itu untuk menumbuhkan rasa takut, sehingga kita takut menerjang larangan-larangan Allah SWT. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antuhidda ala mayyitin, untuk berkabung ya atas
meninggalnya atas orang yang meninggal fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari, kecuali kepada suaminya sendiri, maka diperbolehkan selama 4 bulan 10 hari. Ini yang disebut dengan pembahasan ihdad. Ihdad itu berkabung, tidak berdandan, tidak keluar rumah, ya. Nah, wanita dilarang untuk melakukan ihdad atau berkabung tadi, tidak berdandan, tidak keluar rumah, kalau kepada orang lain tidak boleh lebih dari 3 hari. Walaupun itu ayahnya, walaupun itu anaknya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Dikasih waktu oleh syariat cuma 3 hari saja, lebih nggak boleh. Kenapa? Karena Islam tidak menginginkan kalau wanita itu terus dalam kesedihan. Kalau dia berkabung terus, sedih terus, ya. Tapi kalau nggak boleh sedih, ya nggak bisa juga. Namanya orang kena musibah, ya ada, pasti dia sedih juga. Jadi dikasih kesempatan untuk sedih itu, ya. Tapi tidak boleh larut dalam kesedihan. Dikasih waktu cukup berapa? 3 hari. Kecuali kepada suami. Kalau kepada suami, ya, diperbolehkan sampai 4 bulan 10 hari, mengikuti masa iddah. Mengikuti masa iddah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami. Betapa besarnya hak seorang suami. Sampai Islam membolehkan seorang istri berkabung atas kematian suaminya 4 bulan 10 hari. Yang lainnya, bahkan ayahnya sendiri, nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Makanya betul kata para ulama bahwasanya seorang wanita apabila dia belum menikah, hak yang paling besar adalah hak orang tua. Tapi kalau dia sudah menikah, hak yang paling besar adalah hak suaminya. Seperti dalam hadis ini saja kelihatan, ya, seorang wanita itu nggak boleh melakukan ihdad, berkabung, kalau kepada yang lain, bahkan kepada ayahnya sendiri, ya, ibunya, anaknya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari saja, nggak boleh lebih. Tapi kepada suaminya, ya, dikasih waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena ikatan yang sangat kuat antara suami dengan istri itu sangat kuat. Makanya Nabi mengatakan tidak ada cinta yang lebih kuat daripada, ya, orang yang sudah menikah, yaitu suami dan istri. Itu ikatan cinta yang paling kuat. Tapi berikutnya hadis ke-41, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah SWT dari masjid-masjid Allah. Maksudnya janganlah orang tua, suami melarang istrinya, melarang anak perempuannya, ya, pergi ke masjid. Kalau mereka minta izin mau ke masjid untuk sholat, mau ke masjid untuk taklim, janganlah seorang, ya, suami atau seorang ayah melarang mereka. Tapi wa buyutuhunna khairun lahunna, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya apa? Ya, walaupun diperbolehkan bagi seorang wanita sholat di masjid, tetapi sholat di rumah mereka itu lebih utama. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang wanita pergi ke masjid untuk sholat, untuk taklim, boleh, ya, boleh, dengan syarat dia menjaga adab-adabnya, ya, tetap memakai jilbab, kemudian tidak bersolek, tidak menjadi fitnah bagi, ya, wanita, tidak memakai parfum dan lain sebagainya. Yang penting tidak menjadi fitnah bagi kaum pria. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah tidak boleh bagi wali wanita
untuk melarang istrinya, melarang anak perempuannya, ya, ketika mereka minta izin untuk ke masjid. Kecuali kalau menimbulkan fitnah, menimbulkan kerusakan, maka boleh. Karena darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa sholatnya wanita di rumah itu lebih baik, ya, lebih utama. Kenapa? Ya, karena lebih tersembunyi, lebih terhindar dari fitnah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah SWT, hendaknya bagi kalian wahai para wanita menetap di rumah, jangan kalian bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah. Taib, yang terakhir hadis yang ke-42. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Talib, qala, beliau mengatakan, istaqat ilayya Fatimatu majla yadayha minat tahan. Fatimah itu putrinya Nabi, istrinya Ali bin Abi Talib, mengeluh kepadaku karena kapalan pada tangannya akibat menggiling biji-bijian. Ya, ini putrinya Nabi lah. Dia melayani suaminya, ya, memasakkan untuk suaminya sampai tangannya itu apa? Kapalan, karena dia harus menggiling biji-bijian. Fa'ataina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, ya, posisi Ali sebagai menantu, ya, wahai Rasulullah, Fatimah tastaki ilaika majla yadaiha minat tahan wa tas'aluka khadima. Wahai Rasulullah, Fatimah mengeluhkan tangannya yang kapalan karena menggiling, dan dia meminta pelayan darimu, ya, meminta pelayan supaya dikasih pelayan gitu, ya, biar enggak pegel tangannya, biar enggak luka tangannya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada pelayan? Fa'amarona indamana mina, lalu Nabi SAW memerintahkan kepada kami ketika kami tidur untuk membaca, ya, bisalasin wasalasin 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 wa arba'in wasalasin, untuk membaca 30 kali tasbih, 30 kali tahmid, ya, dan 34 kali takbir, yakni subhanallah, ya, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ya, 34 kali. Sebelum tidur suruh baca itu. Ya, dan itu lebih baik daripada memiliki apa? Pelayan. Masya Allah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Satu, keutamaan zikir. Dan bahwasanya zikir itu membuat kita apa? Kuat dalam melaksanakan tugas-tugas kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya disebutkan oleh Ali bin Abi Talib, setelah itu, setelah membaca itu, dia tidak pernah merasakan apa? Pegel. Fatimah juga, ya, nggak pernah ngeluh lagi. Yang tadinya ngeluh, ya, setelah berdoa dengan doa ini nggak pernah ngeluh, diberi kekuatan oleh Allah SWT. Ya, oleh karenanya orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT, mereka akan diberi apa? Kekuatan oleh Allah SWT. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu anjuran bagi suami dan istri untuk saling mengingatkan agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bagaimana perjuangan dan pengorbanan para istri sahabat Nabi SAW, bahkan putri Nabi Muhammad SAW, dalam melayani suami mereka. Lihat, sampai tadi tangannya Fatimah apa? Kapalan. Ya. Ini menunjukkan juga kepada kita faedah penting bahwasanya, ya, memasak,
mencuci, dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu sejak dulu memang adalah pekerjaannya para istri. Sekarang ada sebagian mengatakan ya istri nggak wajib, ya nggak wajib masak, nggak wajib mencuci, nggak wajib merawat anak. Terus ngapain? Ya, terus ngapain? Jadi itu sejak dulu memang itu tugasnya para istri. Cuma bagi para suami juga hendaknya apa? Membantu. Bukan berarti itu adalah kewajiban istri kemudian suami ya angkat tangan nggak pernah bantu sama sekali, tidak. Ya, tapi itu secara uruf memang adalah tugasnya para istri. Islam sudah bagi-bagi. Ya, suami tugasnya mencari nafkah. Ya, adapun istri tugasnya kebanyakannya adalah di rumah. Ya, kalau kita mau bagi-bagi tugas seperti ini, maka insya Allah Ta'ala rumah tangga kita pun akan sama wa sakinah mawaddah wa rahmah. Baik, demikian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, dan dengan demikian selesai sudah pembahasan 40 hadis seputar rumah tangga pasutri. Insyaallah ta'ala kita bertemu lagi setelah Idul Fitri, ya, Ramadan Nipur. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.